Segini sulitnya gitu loh, kayak Kia tuh ngerasa kok segini sulitnya ya orang punya anak gitu loh, maksudnya. Ya udah, alhamdulillah ini akan jadi waktu buat aku. Tapi kalau misalnya belum, aku yakin nggak ada usaha ikhtiar yang sia-sia. Pasti akan ada waktunya Allah menjawab doa kita di waktu yang tepat dan yang lebih indah. Aku dari mulai sholat malam udah ikhlas, udah pasrah, udah serahin sama Allah. Maksudnya kalau memang ini takdirnya, ya udah, alhamdulillah ini akan jadi waktu buat aku. Tapi kalau misalnya belum, aku yakin nggak ada usaha ikhtiar yang sia-sia. Pasti akan ada waktunya Allah menjawab doa kita di waktu yang tepat dan yang lebih indah gitu. Aku udah mikirnya gitu aja, udah ikhlas banget. Udah sama Irwan kan, Irwan ikut temenin, aku harus minum air sampai 1 botol penuh karena ternyata pas lagi proses harus mau pipis kan. Sampai harus benar-benar ini perut kita tuh harus benar-benar full banget urinnya gitu. Itu baru bisa kita di embryo transfer. Ngapain hari ini, Pan? Banyak minum sampai kebelet kencing dan ditahan. Mau FT hari ini. FT itu apa ya? Frozen embryo transfer. Jadi hari ini mau ada embryo transfer. Gimana rasanya yang? Deg-degan banget. Kenapa? Ya, udah. Ya jadi kali ini hasilnya. Saskia tuh deg-degannya to the max. Terus apa yang bisa membuat kamu ini yang apa? Tiba-tiba kuat gitu? Ya nggak ada sih. Sebenarnya sekarang juga masih deg-degan, cuman aku harus ngelawan semua rasa takut, kekhawatiran aku yang berlebihan. Yang mau nggak mau harus dilawan aja. Mau gimana lagi? Pasrahin sama Allah. Dan akhirnya pas embryo transfer beda ya sama OPU. Kalau OPU kan pas ovarium pick up itu kita dibius total. Tapi kalau embryo transfer tuh kita nggak dibius sama sekali. Jadi kita benar-benar ngerasain, kita ngeliat monitor gimana si embrio itu masuk, itu terharu banget sih. Aku udah doain udah segala macam deh, udah bener-bener. Sama aku juga bilang la haula wala quwata illa billah. Jadi bener-bener aku ngerasa ini tugasnya dokter, kekuatan, maksudnya bukan kekuatan. Ini apa ya? Medis ini cuma bisa nganterin sampai titik ini doang, selebihnya dia nempel atau enggak itu udah kuasa Allah. Jadi benar-benar udah kita benar harus pasrah. Ya Allah, udah pasrah. Udah Allah tuh udah yang maha mengatur semuanya. Aku ngelihat di situ kan kayak pas banget si embrionya. Oke, udah sampai ya embrionya ya di di rahim kita gitu kan. Tapi masih di salurannya ya. Kalau nggak salah namanya aku nggak ngerti ya, cuma pokoknya aku lihat di situ, udah ada di situ. Nah setelah itu kan dia baru proses implantasi apanya segala macam, si embrio gitu nempel atau enggak itu udah kuasa ya, jadi ditempelin dulu, yang ditempelin, tapi dimasukin. Tapi apakah dia jadi atau enggak? Apakah dia nempel atau enggaknya itu udah kuasa Allah. Jadi buat teman-teman juga, netizen yang ini juga, kapan punya anak gitu. Kita nggak bisa ngatur, Ya anak tuh kan emang bener-bener kuasa Allah banget gitu. Dan akhirnya kita masuk ke 2 weeks wait, 2 minggu. Aku yang lucu ini itu disuruh bed rest kan kamu? Iya, jadi setelah itu tuh lucu banget sih, maksudnya kayak mulai panik nih setelah si embryo transfer. Aku kayak gue kalau kencing ini anaknya keluar apa enggak ya? Sampai kayak ketakutan gitu, suster aku kebelet pipis gimana ya gitu. Aku bisa baca artikel apa semua. Ini catatan banget ya. Kalian jangan terlalu banyak baca artikel, kalian pusing sendiri akhirnya kayak aku. Iya. Jadi kayak
informasi itu apakah valid atau enggak, tapi yang pasti bikin otaknya mumet, jadi bikin banyak pikiran gitu. Karena setiap kondisi perempuan itu kita beda-beda, semuanya nggak bisa Dan disamain. sementara kan kita nggak boleh stres sama sekali gitu. Kita maksudnya yang ceweknya ya. Nah, aku ngomong sama suster, sus ini aku boleh kencing nggak sih? Iya boleh kok, nggak keluar kan? enggak lah, terus udah gitu, dah aku pipis, aku tiduran lagi, langsung buru-buru, langsung tiduran lagi, baca-baca lagi kan. Aku nggak bisa tidur. Kayak bagusnya kan kita kalau pokoknya serelax mungkin kan. Dan akhirnya aku pulang, di rumah aku nggak banyak gerak, sampai punggungku sakit banget, aku cuma tiduran doang di kasur, kayak masih kikuk gitu loh. Ini gue kalau madep ke kanan bahaya nggak ya buat janinnya gitu, madep ke kiri. Sampai kayak gitu. Lebih nervous pas udah dimasukin sebenarnya Kia. Kayak ini harus ngejagain banget nih gitu kan. Amanah gitu. Siapa tahu dengan kita ngejaga banget Allah makin percaya. Udah abstrak banget ya pikiran gue. Sampai kamu ya? Ya aku juga maksudnya kamu ngajak ngomong embrionya. Sampai aku juga kayak juga nervous juga, maksudnya apapun yang Kia mau lakuin, kalau bisa aku aja yang lakuin gitu. Kayak kamu mesti masya Allah banget, makasih ya. Wah dia masya Allah, dia udah top best husband in the world. Dia tuh minum, makan semuanya dia yang ngambilin, bahkan nemenin aku ke kamar mandi, pokoknya semuanya you name it, dia tugasnya suster dia yang ngurusin. Kayak ngambilin obat aja gitu, nggak, aku ngambilin kemana, misalnya cuma di ruang tamu atau nggak cuma di nakas doang samping kasur, dia yang ngambilin gitu. Itu masya Allah banget. Kasih ya. Jangan GR dong. aku udah di atas. Aduh, masya Allah banget. Ya karena juga kita memang ya, kita juga pengen juga, karena kita dua-duanya memang pengen, kita udah komit banget usaha, kan. Jadinya apa yang usaha apa yang harus aku lakuin kamu buat kasih tips dong buat para suami. buat, maksudnya ya kan kalau usaha berdua di gitu. sini memang kan semua kan dibebanin sama istrinya ya, misalnya ibunya gitu. Nah kita berkorban apa nih gitu, masa kita cuma begitu doang gitu. Ya udah, maksudnya kalau memang dia disuruh bed rest dan nggak boleh capek, ya kita harus ngelakuin semaksimal kita apa gitu ya, bantu supaya dia jangan sampai capek. Tapi tetap ya, maksudnya bukannya juga harus yang hari pertama doang kan. Hari pertama doang kamu 24 jam bed rest. Besokannya sudah boleh aktivitas seperti biasa, tapi dokternya bilang yang tahu capek atau enggaknya itu cuma badan kita sendiri. Jadi begitu kita udah ngerasa capek, udah stop. Ya gitu ya, tugasnya cowok ya sebisa mungkin pas lagi ada di rumah ya kita harus benar-benar maksimal untuk bantu istri. Insya Allah. Udah tuh sampai berhari-hari aku ya udah dijalanin aja, udah banyakin doa, pasti ibadahnya ditambah. Yang namanya kita lagi meminta sesuatu ya gitu, masa kita minta sama yang pemilik segalanya, kayak kita mau minta sama orang aja kita baik-baikin dulu gitu loh. Jadi sama Allah masa kita nggak mau ibadah gitu kan. Jadi benar-benar terus minta perbanyak ibadah sampai akhirnya setelah 8 hari aku embrio transfer tadi, akhirnya aku udah gemes pengen tes pack, udah nggak sabar, kayak penasaran, aduh ini jadi apa enggak ya, karena sebenarnya dari hari ke-7 tuh udah bisa tes pack, karena kalau nggak salah ada juga yang 6 hari setelah embrio transfer tuh udah bisa tes pack. Tapi sebenarnya ya guys, disaranin banget sama dokternya jangan tes pack, karena tes pack itu kalau hasilnya negatif takutnya kita bakalan stres gitu, padahal di darahnya itu ternyata kita positif, itu bisa kayak gitu. Jadi kadar beta HCG-nya pada ibu hamil itu kan tinggi, kadang-kadang belum kedetek karena masih hamilnya masih terlalu dini, itu nggak kedetek di urin gitu. Ya tidak disarankan lah ya. Takutnya juga kita nggak kuat untuk nerima hasilnya kan. Ya. Gitu. Tapi aku nggak kuat. Akhirnya aku tes pack hari ke-7. Hari ke-8 aku tes pack. Itu aku guys, aku lagi gemeteran banget. Tadi udah nangis, terus baru inget kayaknya baiknya direkam. Ini hari ke-8 aku bisik-bisik karena aku sebenarnya belum pengen Irwan tahu. Sumpah gue deg-degan. Ini ada garis merahnya, pinknya tipis. Dan akhirnya aku nggak ngomong sama Irwan, aku tes pack, aku udah taruh tes packnya di meja, gue nggak mau lihat dulu. Aduh ya Allah, ini penentuan gue nih, kalau enggak gue harus ngulang lagi gitu kan.
Akhirnya pas aku ngintip-ngintip gini, kok ada garis merahnya lagi, 2 garis tapi tipis banget. Ini alat yang rusak apa gimana? Gue sampai aku gemeteran banget gitu, sampai aku nih kayak harus gue abadiin momen ini, aku ambil kamera gitu kan sambil gemeteran gitu. Gemeteran banget aku, aku udah nggak bisa ngomong, sampai nggak bisa nangisnya gimana tuh nggak bisa, saking aku selama ini tuh aku test pack 10 tahun aku nikah sama Irwan, berkali-kali awal nikah aku sering banget test pack, sampai aku lempar test packnya karena aku sakit hati, nggak pernah ada 2 garis gitu loh, sampai ya Allah udah deh, sampai aku janji sama diri aku, gue nggak pernah akan mau test pack lagi, gue banting test pack waktu itu. Pas ada 2 garis tuh kayak, ini beneran gak sih, Nggak manggil aku. Tipis gitu kan, gitu pas dilihat, ya Allah tapi beneran nih, berarti kan hamil muda gitu ya. Langsung aku panggil Irwan. Terus aku tunjukin gitu, udah happy banget ya, Masya Allah. Itu bener-bener momen terindah dalam hidup aku selama aku nikah sama Irwan, ya udah hari itu. Tipis banget ya. Emang kan kadar HCG belum tinggi, nanti hari keberapa baru. Nanti kamu cek lagi. Bangun tidur. Bismillah. Kayak Iya. dia juga nangis, tapi saking aku shakingnya mukanya potong pas ngambil. Ya bahagia lah ya, maksudnya udah hampir 10 tahun juga gitu, dan kita ya lumayan lah, buat aku sih perjuangan kita lumayan lah ya, lumayan lah. Terus pas nerima hasil itu ya karena memang masih tipis banget, besok pagi kita cek lagi boleh nggak ya gitu. Terus kita cek, ya alhamdulillah lebih tebal lagi, Masya Allah. Udah happy banget deh, Masya Allah banget. Wah ternyata Allah denger banget nih doa kita, Masya Allah. Ya jadi sedih. Gitu lah pokoknya. Nah sampai akhirnya ada kejadian lagi, makanya ini tips banget ya buat teman-teman semua mungkin yang ngalamin kayak aku atau yang akan ngalamin posisi kayak aku di saat test pack positif. Udah jangan browsing lagi. Aku browsing, aku nemu ada suntikan namanya Ovidrel, itu takutnya jadi false result buat test packnya. Jadi aku mikirnya, jangan-jangan ini tadi gue test pack tapi negatif ya, sebenarnya ini cuma false doang karena itu hasil si beta hashtagging itu dari si suntikannya gitu. Udah aku tanya dokternya, akhirnya dokternya malah bete kan. Maksudnya ya makanya kamu nggak usah cek kayak gitu, ngapain. Iya, dari kita test pack aja udah salah karena kata dokternya. Iya. Tapi terus abis happy dia baca sesuatu itu Drop lagi. Menanggalkan kehappyannya gitu. Nah itu bikin overthink banget ya. Maksudnya kamu jadi kayak mikirin udah seneng tapi aduh ternyata kayaknya gue belum. Sebenarnya negatif tapi ini cuma gara-gara suntikan itu jadi sampai dia setiap hari dia ngetest pack. Iya, udah deh sih, kenapa sih aku kan test pack gak pernah positif, sekali yang lihat positif kan aku seneng dong. Sampai besokan ini mau beta HCG kan aku stres banget karena baca artikel tadi itu kan, yang bisa aja itu kayak false pregnancy test. Jadi sebenarnya itu negatif tapi positif gitu. Malah yang bikin aku paranoid parah itu aku ngerasa aku kayak mau hate ya. Aku bilang kan sama kamu, yang itu tuh rasanya bener-bener kayak mau hate banget, tapi kok positif. Wah, paniknya di situ tuh gitu. Udah aku mau hate nih, gimana nih apa segala macam, sampai kita tuh teleponin dokter sampai malam juga kita teleponin dokter. Yang teleponin dokter yang. Ya kita yang namanya kita telepon. Yeah. Sampai dokternya bilang udah jangan usah panik. Justru kalau misalnya kepanikan itu membuat nggak baik gitu janinnya. Itu aku bener-bener ngerasanya kayak mau hate banget, gak ada bedanya. Yang aku rasain kayak aku mau hate tuh kayak gitu. Jadi aku udah panik banget, super duper panik deh pokoknya. Dan malamnya tuh Masya Allah ya, teman-teman pada datang, ada Bella, ada Sosan, terus ada Shirin juga datang support tuh, baik banget deh anak-anak itu. Apa ya, mereka kayak
selalu ada buat aku dari yang awal nih, mau embrio transfer ada sepupu aku juga waktu yang sebelum embrio transfer tuh Ya, datang. dia mau menguatkan Kia supaya maksudnya mentalnya tetap kuat gitu. Ada kita gitu. Ya Masya Allah sih, maksudnya aku ngelihat mereka tuh juga, ya Shirin, ya Bella, ya teman-teman Kia, Sosan ya. Anytime kita butuh support, mereka pasti ada. Mereka itu. ada, jadi apapun lah gitu keadaannya. Terus kan aku juga gemes ya gitu kan, mereka juga, Wan, lo grogi juga. Lo yang tenang ya, apalah segala macam. Di satu sisi gitu, tuh kita udah tahu nih hasilnya positif kita udah nih, ada test pack-nya udah banyak kan gitu. Udah yang kita kasih tahu aja. Ya maksudnya mereka kan juga support kamu, apapun yang terjadi mereka pasti akan support kamu. Ya baiknya kita kasih tahu apa yang udah kita ketahui gitu. Ya alhamdulillah ya udah deh gitu. Ya udah bukan dulu, dikasih kado nggak dibuka gimana? Kejadian. Tapi besok tes lagi. Terus gue bilang itu besok bom kita. Besok kan tes darah, ini kan baru tes pack. Tadi lu tes. Iya, kemarin sama tadi. Aku belum bocan. Kenapa gue malu sendiri? Lu gak usah. Gue pertama kali tes pack dari C2. Dulu sebenarnya gue tes pack gue berhenti dari 1. Mudah-mudahan ya, doain mudah-mudahan nggak ada perubahan. Amin enggak, insya Allah. Kemarin sama tadi pagi. Sayang, gue nggak bisa jawab. Udah sini peluk mama nak, udah nak. Aku tuh sempet kayak bingung, ragu gitu, yang kalau nanti kita kasih tahu udah positif, besok hasil darahnya negatif gimana? Maksudnya kayak mereka udah tinggiin, ngedrop lagi kan kasihan. Ya kan Ya malah kan pas mereka dikasih tahu, mereka malah bilang besok kita akan temenin gitu ya, langsung. Masya Allah baik banget gitu. sih. Gue bersyukur deh punya sahabat yang baik banget. Bella tuh, Masya Allah deh, baik banget perhatiannya, Masya Allah udah kayak kakak sendiri. Shiren juga baik banget, dia bener-bener ngurusin dari nol, dari dimulainya IVF ini tuh yang berjuang tuh Shiren. Ya, sampai akhirnya pengumuman mereka ada di samping aku, itu happy banget, bersyukur banget. Nah, hari H aku datang ke Morula untuk tes beta HCG. Itu aku ngerasain keramnya di atas sini tuh kayak keram waktu aku dipanggil papa aku gara-gara aku nabrakin mobil. Itu sama, keramnya tuh bener kayak gitu. Ya Allah, kok begini banget ya rasanya ya, nervousnya. Finally, this is it. Bismillah. Harinya datang juga, hari ini kita bakalan cek. Deg-degan banget, aku nggak bisa tidur, semalam tidur terus jam 1 bangun, terus nggak bisa tidur lagi sampai habis sholat malam. Sampai sekarang apa ya, kayak tau nggak rasanya kayak apa yang zaman dulu aku mau nabrakin mobil dipanggil sama papa, begini rasanya. Perutnya tuh kayak udah berusaha kontrol gitu ya, udah zikir, udah segala macam, tapi tetap aja kayak balik lagi pikirannya kayak gitu, langsung perutnya kram lagi. Kenapa kamu kok bisa begitu deg-degan? Ya kan soalnya embrio kita cuma 1. Kalau sampai ini gagal, alhamdulillah mendalik, harus ngurang dari 0 lagi. Which is prosesnya tuh panjang banget, kayak harus suntik-suntik lagi dari 0, terus opu lagi, udah gitu belum nunggu lagi kan embrio transfer, nunggu lagi 2 minggu. Ini berapa bulan nih?
Kepotong-potong ya sama kemarin ada corona segala macem. More or less ya 6 bulan itu kita karena ada kepotong-kepotong, cuman aku harus operasi dulu. Wah, masya Allah banget ya, tapi dinikmatin aja. Cuman kalau ditanya kenapa sampai aku dari hari pertama sampai hari ke-8 aku nggak ada kepikiran apapun sama sekali, bener-bener lempeng aja, nggak stres, alhamdulillah, santai gitu. Iya, kamu Pas tiba-tiba kemarin tuh bener-bener kemarin tuh yang aku bener-bener seharian nervous banget. Keramnya tuh bener-bener kayak keram mau mens, bener-bener sama. Jadi aku kayak bingung gitu, ini beneran kayak gini. Tapi ada yang bilang ya emang sama, ada yang bilang nggak terlalu strong tapi yang mild cramps aja. Aku agak bingung gitu ngebedainnya. Jadi dari situ walaupun tes pack positif ya, alhamdulillah, tapi kan tetap aja hasilnya nih penentuannya di darahnya, HCG-nya, beta HCG-nya ini cukup atau enggak untuk lanjut perkembangan janinnya dan segala macam gitu. Udah mikirnya sampai pikiran aku nih yang sebelah kanan, aku udah mikirnya oke, kalau gue udah positif, alhamdulillah gue punya anak, gue hamil, gue ngerasain jadi ibu. Sebelah kirinya nih momen di saat dokternya bilang oh ternyata hasilnya negatif tuh udah kayak mikir sendiri gitu loh. Gue cara ngadepinnya harus kayak gini, gue nggak boleh terlalu nangis. Tapi asli lebay banget. Parah sih, parah itu parah. Aku sampai tarik nafas terus, tanya Iran tuh parah banget. Aduh yang aku panik. Parah sih, udah semua zikir udah dibaca kayaknya. tenang. Tapi pas kepikiran lagi. Sampai aku tuh kayak abis diambil darahnya ya kamu ya, abis diambil darahnya terus kita makan bubur dulu. Iya, karena hasil itu abis ambil darah aja nunggu 2 jam. 2 jam itu gue berasa kayak 24 jam gue nunggu. Lama banget. Sampai kita udah makan bubur dulu di mobil. Karena panik sih sebenarnya. Dari mulai ngaji sampai joget-joget. Yang aku panik banget. Gimana nih? Udah yang jangan terlalu Itu udah sampai tiktokan aku di mobil. Itu udah setes speknya loh ya. Akhirnya pas ting handphone bunyi, susternya WhatsApp dan telepon. Udah dilihat belum gitu. Aku sampai nitip sama orang rumah sakit, pokoknya sama susternya. Suster, aku nggak mau datang ke dokter kalau hasilnya belum dikirim ke aku, karena aku harus mempersiapkan diri aku apapun yang terjadi. Jadi kalau hasilnya negatif, aku harus nyiapin dulu diri aku. Aku bisa nangis dulu di mobil, baru aku turun. Aku nggak mau kayak di rumah sakit tuh mempermalukan diri aku. Sampai segitunya. Akhirnya susternya telepon, lihat dulu itu hasilnya. Udah kita lihat sambil kita rekam ya. Oke, setelah 2 jam lebih kita nunggu hasilnya keluar. Kita belum buka, ini bener-bener belum buka. Kalau nggak bagus aku nggak ngerti ini ditayangin apa enggak. Dibuka, kita buka. Aduh ya Allah, deg-degan banget demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tuh? Hah? 302? Allahu Akbar. Ya, kita udah tahu, maksudnya yang bagus itu kan di atas 100 apanya namanya? Beta HCG-nya itu kadarnya di atas 100. Minimal 100 aja itu udah. Kalau di bawah 100 tuh ya maksudnya kemungkinan tidak hamil gitu. Terus pas kita lihat 300 sekian lah gitu. Dapat kabar dari rumah sakit ternyata memang positif hamil. Itu sampai cuma pelukan, terus kayak masih nggak percaya gitu loh. Ini beneran apa enggak ya gitu, terus kayak oh ya Allah kok kayak mimpi ya gitu. Akhirnya yang selama ini 10 tahun kita nunggu akhirnya kejawab juga. Dan apa yang aku khawatirin kalau sampai aku nggak hamil harus ulang lagi dari nol tuh kayak hilang semua gitu loh. Wah, Masya Allah banget sih. Allahu Akbar ya Allah. Yaudah aku mau ke rumah sakit dulu ya. Harusnya tuh cuma 100, dibutuhin kok sampai 300 ya. Ya Masya Allah. Itu langsung kita kayak gue beneran punya anak nih nanti nih kita. Walaupun ini adalah awal hamil itu kan awal ya kata dokternya. Ya tapi rasanya memang kayak
wow, akhirnya gue punya anak juga gitu. Oh iya. Itu udah perasaan yang nggak bisa Itu rezeki yang nggak bisa dibeli lagi. Iya, kita tuh udah nangis-nangisan dari Iya. Malam itu tuh udah nangis terus gitu, kayak masih terharu. Irwan abis sholat nangis, jadi kayak yang kita udah nangis-nangisannya udah masya Allah banget deh hari itu. Alhamdulillah ya sayang. Semoga Ya semoga hasil ini terus seperti ini. Jadi bayi yang sehat, berkembang dengan baik, sehat jasmani rohaninya, jadi anak soleh. Lebih hati. Anak soleh dan tahu solehah. Love you sayang yang ada di dalam. Cinta kamu. Akhirnya kita akhirnya kita ke rumah sakit tuh, terus ketemu sama dokter kan. Bella sama Shirin udah nyampe, kita belum ngasih tahu tuh, jadi yang ngasih tahu dokternya langsung kan. Jadi mereka datang yang mudah-mudahan ya Wan, mudah-mudahan. Ya baik, posisinya kita udah tahu nih positif. Jadi kita nahan, udah ntar aja nanti aja gitu Iya, biar gimana gitu. Terus ya pas kita udah sampai ruang dokternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya juga udah bilang hal itu, tapi kita bisa prediksi kan masih banyak. Kemarin seharian panik banget, dia mereka panik. Air mata gue udah habis 2 hari panik. Mbak, jangan nangis. Ceritanya pengen punya anak. Jadi ini kan baru awal, karena hamil sendiri bisa nggak lahir gitu nantinya. Jadi ini harus bagus benar supaya di 9 bulannya nanti sehat dan baik, ya. Jadi aktivitas jadi batasi, suka nggak suka harus batasi. Yang jelas aktivitas harus dikurangi supaya bagus. Aduh, gemes banget. Bella masih langsung, masya Allah. Terus kok jadi nangisan dia daripada gue gitu kan? Karena kita udah sehari sebelum itu kita udah nangis-nangisan terus. Sampai rumah kita nangis lagi, gitulah gitu. Kalau lagi banyak orang tuh kadang-kadang kita malah lebih, ini gimana nih? Kalau jadi dia yang nangis sih. Ya tapi serius lah, maksudnya buat teman-teman juga yang mau mencoba atau lagi mencoba, pas tahu kita hamil gitu ya, itu rasanya kebayar banget sih. Jadi apapun pengorbanannya, misalnya yang tadi Kia bilang ya disuntik ya gitu ya sayang, suntik terus setiap hari kita harus itulah segala macam, bolak-balik rumah sakit, duduk minum obat. Ya suaminya juga pasti kan ngerasain juga ya, maksudnya ngerasain capeknya istrinya lah minimal ya, nganterin ke dokternya juga. Ya itu kebayar pasti saat kita terima suratnya, wah kita ini, walaupun pas kita menghadap dokternya, ya dokternya bilang ini awal ya, awal dari kamu mau punya anak. Artinya masih ada tanggung jawab besar yang harus kita jalanin, karena gimana pun juga kehamilan yang masih muda ini harus benar-benar dijaga banget gitu, masih ringkih banget kan. Tapi ya dokternya maksudnya ngomong kayak gitu juga supaya kita lebih aware. Nggak teledor ya? Iya, nggak teledor, sampai makanan apa semuanya juga tetap harus dijaga. Dan akhirnya kita pulang ke rumah, terus aku di jalan tuh udah pengen, mama kan udah nelfonin terus, gimana hasilnya? Aku bingung ya ngomong, jangan ngomong di jalan kali ya, di telepon kayaknya nggak seru banget gitu. Ya udah aku bisa ke rumah nggak gitu? Minta mama datang ke rumah aja, ke apartemen. Mama datang ya gitu, nanti dokternya nanti ngabarin, aku bilang aja kayak gitu. Sampai di ini apartemen aku kasih. Udah ada.
aku kasih, wah dia seneng banget sih, dia seneng banget, dia nangisnya sampai kayak gitu Masya Allah sih. Loncat-loncatan. Iya lucu banget. Masya Allah. Masya Allah. Tiap hari, tiap sujud, tiap akhir. Ya Allah, pusing langsung bawah. Alhamdulillah ya Allah. Mas selamat ya, Mas ya. Iya, Ma, makasih, Ma. Selamat ya Allah. Hampir 9 tahun. Hampir 10 tahun, Ma. Hampir 10 tahun nih, tahun ke-10 nih. Ya saya dong aku kasih surprise, aku bingung. Akhirnya pokoknya kita kasih kabar ke orang-orang terdekat kita. Jadi itu aku dibilang sama dokter kalau umur kehamilannya itu, usia kehamilannya itu 4 minggu ya yang. Terus dibilangin, wah aku juga bingung kok udah 4 minggu aja. Oh ternyata jadi proses dari pembuahan apa itu tuh dihitung semua sampai akhirnya makanya udah 4 minggu usia si janinnya ini. Dan aku ngerasa kayaknya masih terlalu dini untuk dipublish, untuk kasih tahu ke banyak orang. Aku rasa baiknya aku ngasih taunya orang-orang terdekat dulu, terutama keluarga dan sahabat. Pelan-pelan aku kasih tahu beberapa sahabat aku yang memang deket banget. Aku kasih tahu ya mereka, oh Masya Allah sih responnya rata-rata pada nangis, pada happy banget. Aku juga sampai nelfon gitu, ya Allah gue terharu banget, alhamdulillah gitu. Sampai kayak gitu gue bilang, kok ini jadi orang-orang yang pada nangis heboh ya. Terus, tapi gue langsung mikir, ya Allah ternyata banyak yang perhatian ya sama kita, Masya Allah. Kita se-happy itu, hari itu tuh hari terbahagia dalam kehidupan pernikahan kita. Karena kita benar-benar dikasih lihat segitu banyaknya orang yang perhatian banget sama kita gitu, yang sayang sama kita, Masya Allah banget. Aku telepon sahabat-sahabat aku, ada Donna, terus pokoknya banyak deh, ada Nadia, sampai kita telepon Gigi. Jadi Gigi tuh nanya gitu kan, gimana jadinya hasilnya apa? Akhirnya terus dia bilang, ya Gigi doain aja ya, aku balas gitu. Terus Gigi langsung nelfon, gimana maksudnya jadinya intinya udah positif apa belum gitu? Iya udah Gigi, ya Allah, Ini malah nangis. Ya Gigi malah nangis. lucu banget, itu ada ya rekamannya ya, udah. Terus si Raffi kayak baru bangun gitu ya, kenapa sih gitu? Ini si Kia hamil, ini si Kia ini hamil. Kia hamil. Masya Allah, Masya Allah, makasih ya nak. Sayang, kok Gigi yang nangis? Masya Allah. Selamat ya, sehat-sehat, jangan capek-capek. Udah deh lu gak usah pergi-pergi, gak usah keluar-keluar lah. Iya enggak, kalau gue di rumah kok nggak ngapa-ngapain. Gak usah bado, males di rumah aja. Oke. Makasih ya Gi. Makasih ya Vi. Ya, doain ya. Karena tahu nggak sih ceritanya awal aku IVF itu yang daftarin dia. Yang gemes banget tuh Gigi sama Shiren. Jadi mereka itu tuh bener-bener yang tim aku, bener-bener tim heboh gue. Kia harus program gimana caranya gitu. Sampai Shiren katanya mau beli tali, gue mau diikat suruh di rumah sakit, harus program. Makanya udah gemes gitu loh. Sampai Gigi juga, lo jangan keluar negeri lagi, lo harus program. Udah bener-bener gitu sampai dia WhatsAppin suster di Morula, bikin appointment gue mau datang, tapi gue nggak datang juga. Itu parah banget sih, dari tahun-tahun sebelumnya tuh udah kayak gitu. Pada gemes gitu lah sama aku tuh, pada pas di gemes. saat dengar Zaskia hamil ya. Happy langsung banget, kayak Masya happy Allah, banget alhamdulillah. Papa juga aku kabarin pas teleponan pas video callan ya. Terus papa datang, pas banget papa lagi ada meeting deket situ. Pa, nih. Udah tahu ya? Kok udah tahu? Udah feeling? Feeling kali dia nggak nangis teleponnya. Doain ya, Pa. Ya, Papa barusan ngewatin apartemen kamu. Dah, Papa di sini. Ya, harusnya di situ syuting, surprise langsung ke sini. Punya Yes. lucu lagi.
Insya Allah. Sini dong sayang. Tadi udah di sini Papa. Terus kita nelpon siapa lagi? Banyak ya, kayak ke keluarga-keluarga, pokoknya sahabat dekat. Alhamdulillah. Selamat ya bro ya. Ya gue dengar dari si Ren. Oh Masya Allah. Lalu gue mau cerita. Kenapa sih gue paling terakhir? Selalu gue yang paling terakhir gue. Kenapa yang paling sibuk? Paling sibuk? Alhamdulillah. Lisi paling terakhir gue ya. Selamat ya. Ya kalau untuk Kia sama Kak Irwan, emang ya namanya rumah tangga kan pasti ada naik turunnya kayak roller coaster gitu ya. Kadang ya aku sih ngeliat mereka pasangan yang kuat, alhamdulillah bisa ngeliatin itu semua. Dan cobaannya sih memang 2 tahun belakangan ini lagi banyak banget. Salah satu cobaannya memang dalam punya momongan juga gitu kan. Perjuangan banget loh, dia punya anak, operasi berkali-kali, suntik perutnya setiap hari gitu. Jadi kayak hikmahnya yang aku dapetin adalah aku mikir lagi gimana aku dapetin anak-anak. Jadi aku harus nurunin emosi aku ketika aku ngadepin anak-anak yang memang namanya anak kecil ya, suka bikin emosi. Misalnya nih ya, aku yang tadinya lebih ngomel-ngomel, pas ngeliat perjuangan Kia susah dapet anak tuh kayak kita tuh mikir kayak ya Allah, gue lumayan gampang nih dapet anak, kok kita masih gini ya sama anak ya gitu. Jadi kayak ini pelajaran sih buat semuanya. Dan itu kayak aku mikir banget gitu pas ngeliat anak, kok gue masih galak gitu. Di luar sana tuh susah banget orang mau dapetin anak gitu. Itu sih yang jadi kayak pelajaran gitu loh buat aku gitu. Aku kayak abis marah, terus aku langsung ingat, misalnya aku marahin anak gitu. Di situ aku mikir kayak, ini di luar sana banyak loh yang kayak Kia, yang pengen punya anak susah. Kok gue punya anak dititipin sama Allah, kok gue masih gak bisa sabar gitu loh. Kita bisa ngambil hikmah dari setiap ujian yang Allah kasih. Walaupun itu bukan buat kita, tapi buat keluarga kita, itu pasti ada hikmahnya gitu. Bagaimanapun juga kan tadi kan Shiren kasih tahu bahwa semua itu kan takdir Allah. Tapi di satu sisi yang memang kita nggak boleh lupakan adalah ikhtiar semaksimal mungkin gitu kan ya. Pasti pertama doa, terus ikhtiar semaksimal mungkin, terus tawakal kepada Allah atas semua takdir yang terjadi gitu kan. Nah cuman ya ikhtiar ini adalah bagian salah satu yang harus dilakukan gitu loh. Nah ketika mereka bilang kayak gitu ya, saya pribadi ya, saya juga senang karena memang bagaimanapun juga kan kalau ya ipar terus punya anak berarti kan nanti saudaraan sama Hawa, sama Sofia, sama Adam gitu kan. Ya dan aku lihat memang keluarganya, baik dari keluarga Shiren dan dari papanya Shiren atau mamanya Shiren itu antara sepupu itu memang dekat banget gitu. Jadi memang senang lah apa yang mereka lakukan ini ya. Dan pokoknya kalau perasaan jangan ditanya lagi, itu bersyukur banget. Sekarang tinggal berdoa aja sama Allah, Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah kasih kesempatan buat Kia bisa menjadi seorang ibu yang baik untuk anaknya. Kelak nanti mudah-mudahan dilancarin, mudah-mudahan lancar lah hamilnya dan melahirkan anaknya sempurna, nggak ada kekurangan sedikit pun, menjadi qurrata ayun. Pokoknya berdoa banyak lah buat Kia sama Irwan, gitu aja sih. Ya insya Allah ya, semoga ya kita berdoa ya, semoga Kia bisa menjadi ibu yang hebat insya Allah, dan Irwan bisa menjadi ayah yang luar biasa juga insya Allah. Amin. Surprise nggak buat mama dengar Kia itu hamil? Ya semoga dia Kia jagalah itu hamilnya kan, karena naik turun tangga juga nggak boleh. Mudah-mudahan Allah menjaga Kia. Itulah pokoknya hari memberi kabar bahagia ke saudara-saudara itu juga bagian perjalanan yang indah banget, yang insya Allah mungkin yang belum merasakan nanti suatu saat kita doain mudah-mudahan akan merasakan hal yang sama. Pokoknya yakin aja rencana Allah itu udah indah banget, dikasihnya itu bener-bener di waktu yang memang tepat banget. Ya. Nah setelah itu nextnya kita
di Syahki's Journey ini? Nanti insya Allah kita akan terus share sama teman-teman semua perjalanan kita ini. Jadi kenapa sih Syahki? Syahki itu sebenarnya tuh singkatan nama Irwansyah Kia. Karena Irwan kan nggak ada marga. Dia tuh Betawi sejati, namanya Irwansyah dia aja. Nggak pakai aja saya. Oh iya, Irwansyah. Nggak pakai ketawa. Oke, Irwansyah. Namanya Irwansyah, jadi agak bingung gitu ya. Sebenarnya aku sih nggak ada masalah. Terus dia bilang, ya udahlah ya kita bikin aja marga baru. Jadi nanti keturunan-keturunan kita marganya dari kita, itu selalu deh. Akhirnya kita pikir-pikir apa ya, Irwan akhirnya ngasih ide gabungan nama kita berdua. Syahki. Irwansyah Kia. Oh ya udah, bismillah. Tapi nama anaknya belum ada. Kan nanti gendernya juga belum tahu nih kita semua gitu. Nanti insya Allah kita akan share selanjutnya gimana, mungkin kita akan kasih tips-tips juga buat teman-teman semua yang lagi program, khususnya yang di Morula juga, nanti bisa aku kasih tips-tips juga deh pokoknya yang menarik apa aja program-program di sana, nanti insya Allah di next episode. Terima kasih, doain kita supaya kita tetap sehat. Ya, doain janin yang di sini di kandungan aku belum terlalu kelihatan sih baby bump-nya karena masih 7 juga minggu. Sehat selalu, udah mulai cabi, nggak apa-apa. Tapi pas tayang ini 8 minggu, 2 bulan hamil. Insya Allah ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.